warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisaro, agen of Gold Bontang, cabang Balikpapan. Ingin sharing, ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan di EOA Gold Academy, terutama tentang saudara emas. Teman-teman semuanya, ketika kita memegang emas, ketika kita sudah punya emas, ketika kita menabung emas atau investasi emas, apa yang terpikir oleh kita? Ketika kita punya kebutuhan yang mendadak, ketika kita punya kebutuhan yang harus kita penuhi untuk mendidikan anak kita misalnya, untuk biaya umroh misalnya, atau membeli rumah, biasanya sebagian besar masyarakat itu buru-buru lari ke toko emas, betul kan? Atau lari ke tempat agen of gold di mana kita beli. Mau ngapain? Ya tentunya biasanya buru-buru jual. Nah, ini nih teman-teman, saya ingin berbagi supaya teman-teman yang sudah memiliki emas tidak buru-buru dijual ketika punya kebutuhan khusus. Terus diapain? Ada ilmunya. Oke, kita ikutin, yaitu ilmu tentang saudara emas. Apa sih ilmu saudara emas itu? Yaitu ilmu tentang gadai. Oh, ternyata tentang gadai toh? Iya, betul. Yaitu ilmu tentang gadai. Sering kita dapat pertanyaan dari konsumen yang bertanya, apakah Mas Ewa itu bisa digadai? Oh tentu, Mas Ewa itu bisa digadai. Seperti nih, ya, kita sudah mencoba sendiri di Pegadaian Syariah Bontang 30 Juni. Oke, kita lihat videonya yang satu ini. Jadi kalau kita mau gadai nih Mas EOA 5 gram di Pegadaian Syariah Bontang, dapatnya 3.300.000 untuk saat ini ya, untuk hari ini. Oh, jadi ngikutin harga emas hari ini dapatnya 3.300.000. Sekarang kita bisa melihat nih perbandingannya ketika kita menggadai. Ya, tentunya kita akan memilih tempat gadai kita. Ada dua loh teman-teman. Tempat gadai itu yang pertama konvensional, yang kedua syariah. Apa sih bedanya yang konvensional dan syariah? Bedanya konvensional dan syariah ini nih, ya. Oke teman-teman, supaya emas yang sudah kita beli, ketika kita memiliki kebutuhan mendesak, maka ya jangan buru-buru dijual ya, tapi kita gadai supaya kita tetap memiliki emas itu dan nantinya bisa diwariskan loh buat keturunan kita. Sama, ternyata satu keping emas ini bisa menyelesaikan persoalan finansial kita, permasalahan kebutuhan kita kalau kita paham ilmunya. Tapi di sini saya ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman semua ketika mau menggadai emas kita. Ada dua jenis pegadaian. Yang pertama adalah pegadaian konvensional. Yang kedua tentunya pegadaian syariah. Apa sih bedanya? Ketika kita akan menggadai, kita harus mengetahui itu dulu. Yuk kita sama-sama perhatikan bahwa pegadaian konvensional konsepnya itu adalah profit oriented. Sedangkan yang syariah konsepnya adalah tolong menolong, ya. Jadi dari situ, dari konsepnya saja sudah jelas beda ya teman-teman. Sehingga ketika kita akan mau mengambil sikap, mau pilih gadai yang konvensional atau syariah, tentunya kita sebagai seorang muslim kita akan pilih yang syariah. Terus cara perhitungannya juga berbeda ya teman-teman. Untuk yang konvensional biasanya bunga riba itu dihitung dari berapa dana yang cair dan biaya administrasi. Sedangkan yang syariah itu adalah
adanya biaya titip, ya, biaya titip dan administrasi. Apa sih keuntungannya? Apa sih kerugiannya dari gade konvensional dan syariah itu? Nah, yang jelas keuntungan dari gade konvensional adalah bunganya rendah dan plafon pencairannya tinggi. Tetapi juga ada kerugiannya loh yang konvensional itu. Apa ya kira-kira? Kerugiannya adalah jika barang kita itu tidak sanggup untuk menebusnya, ya, jadi barang yang sudah kita gade itu kita tidak mampu untuk menebusnya, maka sama pihak pegadaian itu akan dilelangkan dan dananya itu akan masuk ke lembaga lelang. Dan tiap kali transaksi tentunya itu terdapat bunga riba. Itu kalau yang konvensional ya teman-teman ya. Tapi berbeda dengan syariah. Boleh kita tahu keuntungan yang syariah? Jadi kalau gade syariah keuntungannya adalah jasa pemeliharaannya rendah, ya. Terus biaya administrasinya tetap. Kalau nanti misalnya mau tambah lagi ya, karena kita belum bisa nebus, kita bisa tambah lagi, perpanjang lagi, maka biaya administrasinya tetap. Terus jika barang kita itu sampai misalnya kita sudah gade pertama belum bisa nebus, yang kedua juga belum bisa nebus, dan yang ketiga juga kita belum bisa nebus, dan akhirnya kita tidak sanggup untuk menebusnya misalnya, maka barang tersebut akan dilelang, akan dijual. Tapi ketika misalnya ada selisih, ya, nanti selisih hasil lelangnya, nanti selisihnya itu akan diberikan kepada kita, ya, sehingga jelas ya, berbeda ya, kita masih akan mendapatkan kembalian, ya. Dan tentunya yang terpenting adalah terhindar dari riba. Ini nih yang terpenting, yang sangat mencolok dari pegadaian konvensional dan syariah itu adalah terhindar dari riba. Tentu kita sebagai seorang muslim, kita ketika akan menggadaikan emas kita karena kebutuhan mendesak, karena kebutuhan yang harus segera kita tunaikan, jangan buru-buru ya ketika kita punya emas kita jual, tapi kita gadaikan, kita pilih ke pegadaian syariah. Tetapi kembali lagi kepada teman-teman semua, mau pilih yang konvensional atau yang syariah. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua yang masih bingung nih, kita mau ikut pegadaian yang konvensional atau yang syariah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman semua dan bermanfaat buat kita semua. Untuk itu kita cukup dulu ya sampai di sini. Mudah-mudahan next kita akan bikin ilmu-ilmu tentang emas yang lain ya. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk itu cukup sampai di sini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.